Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhananda Maulana Parinduri dengan NIM 41820110039. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4. Selamat menikmati. Perkenalkan, nama saya Farhananda Maulana Parinduri dengan NIM 41820110039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari tugas besar 1, 2.1 sampai 2.4 dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Korupsi. Sebenarnya, apa itu korupsi? Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Robert Klitgard dalam hal ini melihat korupsi yang lebih khas bagi pejabat publik atau pejabat negara sebagai tindakan menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Menurut Klitgard, secara historis, konsep tersebut merujuk pada tingkah laku politik. Kata korupsi menurutnya menimbulkan serangkaian gambaran jahat, yang berarti apa saja yang dapat merusak keutuhan. Yang kedua yaitu integritas. Integritas sangat dibutuhkan oleh siapa saja, tidak hanya bagi seorang pemimpin, namun juga bagi yang dipimpin. Seseorang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Integritas adalah pola pikir, sikap jiwa, dan gerakan hati nurani seseorang yang dimanifestasikan dalam ucapan, tindakan, dan perilaku yang jujur, konsisten, berkomitmen, objektif, berani bersikap, dan siap menerima risiko, serta disiplin dan bertanggung jawab. Menurut Abdullah, integritas adalah fondasi bagi kepemimpinan yang membuatnya bisa melaksanakan dan menghasilkan kinerja kepemimpinan etis. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab korupsi. Tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa, atau dapat kita sebut juga sebagai extraordinary crime. Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, sepanjang insentif yang dihasilkan cukup besar. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab korupsi yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar, yaitu faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pada faktor ekonomi, sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi, di mana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan risiko pembatalan perjanjian atau karena adanya penyidikan. Pada aspek sosial budaya, keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korup atau penyebab korupsi di Indonesia. Menurut kaum behavioris, lingkungan keluarga justru dapat menjadi pendorong seseorang bertindak korupsi, mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya. Lingkungan justru memberi dorongan, bukan hukuman atas tindakan koruptif seseorang. Pada faktor politik, monopoli kekuasaan merupakan penyebab korupsi di Indonesia karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebih dalam hal ini. Terjadilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang masih sangat tinggi dan tidak adanya sistem kontrol yang baik menyebabkan masyarakat menganggap bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Penyebab korupsi di Indonesia ini sudah seharusnya dimusnahkan. Korupsi juga dapat terjadi karena kualitas pemerintah yang di mana kualitas lembaga pemerintahan memengaruhi investasi dan pertumbuhan sebanyak variabel ekonomi politik lain.
Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu korupsi dalam perspektif undang-undang. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Selain tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang keenam, saksi membuka identitas pelapor. Selanjutnya yaitu macam-macam tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Dua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dana dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, gratifikasi. Contoh-contoh di atas merupakan contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi pada negara kita. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Secara epistemologi, jenis korupsi sering kali ditemukan dalam lingkungan pemerintahan, entah itu di pusat atau daerah. Korupsi yang berkaitan dengan pelayanan publik, dalam hal ini, kejahatan korupsi terjadi dalam lingkungan birokrasi atau unit lainnya. Pertama, perlu ditelaah lebih dalam mengenai kecenderungan praktik koruptif dalam suatu instansi birokrasi ketika memberi pelayanan publik. Hasil telaah tersebut kemudian dapat dijadikan dasar dalam mengambil policy agar mencegah semakin maraknya praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Kedua, perlu dibangun pula suatu lingkungan kerja yang sehat dalam suatu instansi birokrasi atau korporasi dengan cara yang sistematis dan terencana. Lingkungan kerja yang sehat adalah memastikan pegawai birokrasi atau petugas layanan publik berada dalam sistem lingkungan yang secara bersama-sama menghindari perilaku koruptif. Ketiga, berkaitan dengan poin kedua, perlu dilakukan pula sistem punishment atau hukuman yang mampu memberi efek jerak kepada pegawai birokrasi yang seringkali menyalahgunakan kewenangannya ketika memberi layanan publik. Punishment tersebut mesti keras dan tegas sehingga mampu menakut-nakuti pegawai birokrasi yang rentan tindak koruptif pada saat melakukan tugasnya. Keempat, selain memperkuat hukuman, kebijakan lain yang perlu ditempuh dalam sistem birokrasi adalah memperkuat sistem reward atau hadiah kepada pegawai birokrasi yang menjaga dirinya dari praktik koruptif ketika memberi pelayanan. Dalam hal ini, pegawai yang berintegritas diberi reward, misalnya promosi karir, sedangkan yang berbuat curang atau manipulatif diberikan sanksi tegas, misalnya demosi atau bahkan sampai ke tingkat pemecatan. Pada dasarnya, mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa, walaupun zaman terus bergerak dan berubah.
Namun, tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealismenya. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Hal tersebut disebabkan kecerdasan intelektual tidak dapat mencegah orang untuk menjadi serakah, egois, bersikap negatif. Dengan berbekal hal-hal tersebut, mahasiswa akan dapat menjadi agen pembaharu yang handal, yang menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang. Dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut untuk berperan melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah melalui penyampaian aspirasinya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi atau tanggapan atas kebijakan pemerintah dengan melakukan opini publik, jumpa pers, diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten. Selain itu, mahasiswa juga dapat menyampaikan tuntutan dengan melakukan demonstrasi dan pengerahan massa dalam jumlah besar. Di samping itu, mahasiswa mempunyai jaringan yang luas, baik antar mahasiswa maupun dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, sehingga apabila dikoordinasikan dengan baik, akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk menekan pemerintah, di mana sebagai peran mahasiswa yaitu sebagai agent of change, di mana mahasiswa harus dapat menjadi suatu perubah dalam sistem. Apabila saat ini di Indonesia tindak korupsi sedang merajalela, maka disitulah tugas mahasiswa sebagai agent of change untuk merubah kenyataan yang ada, untuk menurunkan tindak pidana korupsi. Say no more to corruption. Terima kasih. Sekian penjelasan dan presentasi dari hasil pengerjaan tugas besar 2.1 sampai 2.4. Semoga berkenan di hati Pak Ben ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.